Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca sebuah biografi dengan judul Sepanjang Jalan Kenangan bekerja dengan 3 tokoh besar bangsa, yaitu Bapak Wardiman Joyonegoro. Yang akan saya baca pada kesempatan kali ini yaitu pada jilid 2 atau bab 2 dengan judul Suratan Takdir Seorang Ayah. Ayah saya Raden Abdul Muntalib Joyonegoro lahir di Soca, Madura 19 Oktober tahun 1907. Pulau Madura yang dikenal sebagai Pulau Garam terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa. Dan kedua pulau ini hanya dipisahkan oleh selat yang lebarnya 5 km. Pulau Madura bertanah gersang dan tandus. Setiap tahun hujan seperti enggan turun di atas pulau berkapur dan berbata cadas itu. Di musim kemarau terasa matahari bersinar sangat terik dan terasa menyengat kulit. Pada masa kolonial seperti daerah jajahan lainnya di Nusantara, rata-rata tingkat pendidikan orang Madura sangat rendah, bahkan lebih rendah dibanding dengan daerah lain. Para orang tua bekerja sebagai petani dan nelayan ataupun memelihara ternak. Sejumlah besar penduduk merantau dan bekerja sebagai buruh perkebunan Belanda di Jawa Timur. Jumlah sekolah sangat sedikit di zaman penjajahan, hanya anak pejabat daerah dan ningrat yang mendapat prioritas untuk masuk sekolah. Meskipun keluarganya tidak dari kalangan pejabat atau ningrat, ayah bisa bersekolah. Sayangnya saya tidak bisa bertanya bagaimana ayah bisa masuk dan diterima di Hollands Inlandse School atau HIS setingkat SD. Seolah-olah ada suratan takdir yang membuka pintu sekolah bagi ayah saya yang bukan anak pejabat. Dan hanya sekolah yang memungkinkan mobilitas sosial seorang naik dalam jenjang kehidupan. Riwayat sekolah ayah menunjukkan bagaimana takdir begitu ramah pada beliau seperti kisah di bawah ini. Setelah lulus HIS, ayah melanjutkan ke Quick School, sekolah calon guru atau guru bantu di Probolinggo. Insinyur Jamaluddin Suryokusumo, mantan Menteri Kehutanan tahun 1993, sampai 1998 pernah mengatakan bahwa ayahnya satu angkatan dengan ayah saya di Quick School tahun 1929. Quick School atau sekolah guru bantu pertama-tama dibangun Belanda di Surakarta pada 1852. Lalu dan berturut-turut dibangun di Bukit Tinggi. Kemudian Tapanuli atau Tanah Baru, Tondano, Ambon, dan sebagainya. Adapun Quick School Probolinggo dibangun tahun 1875. Belum tamat di Quick School Probolinggo 1923, ayah diminta meneruskan sekolah ke sekolah yang lebih tinggi, yakni di Holger Quick School atau HKS, setara sekolah menengah atas selama 3 tahun, yaitu tahun 1925 sampai 1928. Sekolah ini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan bertujuan menghasilkan guru yang mengajar di Hollands Inlandse School. Lulus dari Hoger Quick School, ayah diangkat jadi guru pada 26 Agustus 1928 di HIS Purworejo. Di kota ini ayah menikah dengan ibu saya RR Wartina tanggal 30 Juni 1928.
Kemudian ayah ditugaskan menjadi guru HIS di Batu Sangkar atau Fort Farn de Capellan, Sumatera Barat. Anak pertama Abdul Manan lahir 2 Mei 1929 tetapi meninggal karena sakit pada 9 April 1930 dalam usia 19. Dialah saudara tertua saya. Berikutnya ayah pindah tugas ke kota Pamekasan dari 1931 sampai 1936. Pada 1936, ayah dipanggil kementerian untuk menempuh kursus kepala sekolah dan Hofakte di Bandung. Setelah lulus, ayah diangkat menjadi kepala sekolah HIS di Pemalang 29 Juni 1937. Tanggal 14 Oktober 1939, ayah diangkat menjadi kepala sekolah HIS Balikpapan. Tetapi waktu itu karena gedung sekolah HIS yang baru di Balikpapan belum selesai, ayah sementara ditempatkan di Tenggarong. Kami semua anak-anaknya tinggal di Samarinda. Di sana kami dititipkan kepada ipar ayah yaitu Abdul Mukhni yang menjadi kepala sekolah HIS Samarinda. Istri beliau yang kita panggil Buni adalah adik ayah. Beberapa bulan di Samarinda, ayah pindah ke Balikpapan menempati rumah panggung di tepi pantai dengan banyak pohon nyiur. Di kota ini saya masuk ke sekolah rendah European School atau ELS. Sekolah ini sebenarnya khusus untuk anak-anak Eropa, dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Namun karena status ayah seorang kepala sekolah dalam pemerintahan, anak-anaknya dinyatakan berhak untuk duduk di ELS bersama anak-anak Eropa. Suatu hari ketika saya sedang mengikuti pelajaran di kelas, datanglah officer atau pengawas meninjau kelas kami. Ia lama melihat ke arah saya, satu-satunya murid Bumi Putra yang ikut belajar di kelas itu. Setelah mendapat penjelasan dari guru yang sedang mengajar, officer itu meninggalkan kelas. Balikpapan adalah kota minyak. Banyak pejabat Belanda yang berada di kota itu bersama keluarganya. Perbandingan murid secara etnis di setiap kelas biasanya tidak imbang. Kendati penduduk Bumi Putra sudah diberikan kesempatan pada setiap kelas yang biasanya terdiri dari 30 murid, mayoritas masih berkebangsaan Belanda dan Bumi Putra biasanya hanya 2 atau 3 orang. Kakak saya yang tertua Sudarso duduk di ELS kelas 3 sementara saya di kelas 1. Pertimbangan ayah memilih dan memasukkan kami ke ELS karena sekolah pribumi biasa ada kemungkinan kami tidak lulus dalam ujian sebab bahasa pengantar di sekolah itu bahasa Melayu yang tidak kami kuasai. Kami sekeluarga masih di Balikpapan ketika Jepang mulai menyerang Indonesia. Pemerintah Belanda menyuruh istri dan anak pegawai pemerintah termasuk guru dan keluarganya untuk mengungsi. Maka ibu dan kami mulai mengungsi pada 1941. Kalimantan kemudian diperintah oleh Angkatan Laut Jepang, sedangkan Jawa oleh Angkatan Darat. Angkatan Laut Jepang mempunyai kebijakan pembersihan atau ethnic cleansing. Mereka pernah mengumpulkan guru dan golongan terpelajar di daerah itu untuk menyatakan ikrar kesetiaan pada tentara pendudukan Jepang. Tetapi syukurlah ayah bersama 6 temannya yang juga guru menolak datang dan melarikan diri masuk hutan karena tidak percaya Jepang mempunyai niat baik. Ternyata benar, semua guru dan kaum cerdik pandai yang dikumpulkan di balik kota itu tidak diminta menyatakan ikrar kesetiaan tetapi ditangkap kemudian dipancung. Diperkirakan ada 40.000 guru dan kaum cerdik pandai dipancung di Balikpapan, Kalimantan Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya heran kenapa pembunuhan massal oleh tentara Jepang ini di kemudian hari tidak ada yang menggugat. Seperti halnya protes mengenai Heiho dan Jugun
Ianfu atau wanita penghibur atau peristiwa Westerling di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Kami sekeluarga mengungsi ke Surabaya dengan kapal dan meneruskan perjalanan ke Yogyakarta. Selanjutnya Kutoarjo, kami tinggal sementara di rumah nenek dari pihak ibu, yaitu Nenek R. Marto Miharjo dan Nenek RR Sudarsina. Hampir 2 tahun lamanya kami berada di Kertoharjo. Ada kenangan yang sangat melekat dalam ingatan saya, yaitu ketika sakit di Kertoharjo. Saya lupa saat itu sakit apa. Yang jelas saya harus dibawa ke rumah sakit Purworejo dan dirawat selama seminggu. Setiap malam saya ngompol, waktu itu umur saya baru 9 tahun dan jauh dari keluarga untuk pertama kalinya. Dalam keadaan sakit itu pada malam-malam yang terasa lengang dan sepi, saya selalu bertanya tentang kesendirian. Saya pun mulai mempertanyakan mengenai kehidupan dan filsafat kehidupan nanti. Sewaktu di Delft dan Aachen, pikiran filsafat ini muncul lagi, dan selama di Delft dan Aachen, saya sangat giat membaca buku filsafat. Selama pengungsian di Kutoharjo, saya mulai mengenal dunia pewayangan yang mengandung simbol-simbol dan filsafat kehidupan. Inilah mungkin yang selalu membangkitkan minat sampai pada masa mahasiswa untuk mengenal inti dari kehidupan. Di Kutoharjo, anak-anak juga disuruh pergi mengaji setiap hari. Bacaan saya baru pada tingkat juz amma. Pada suatu hari, terjadi mukjizat bagi kami sekeluarga. Ayah tiba-tiba muncul di rumah di Kutoharjo tahun 1943. Ketika melihat ayah datang, kami anak-anaknya berlarian keluar rumah sambil bersorak, "Papi, papi, papi datang." Rupanya ayah berangkat dari Balikpapan naik kapal layar ke Jawa Tengah dan akhirnya sampai di Kutoharjo setelah menempuh perjalanan berminggu-minggu. Sampai di Kutoharjo setelah menempuh perjalanan berminggu-minggu, ayah bercerita kepada ibu bahwa ia meninggalkan Balikpapan dengan diam-diam bersama 6 kawannya. Sungguh peristiwa yang membahagiakan. Apalagi sewaktu setelah perang kami mendengar adanya pembantaian oleh Jepang di Kalimantan. Alangkah senangnya ketika ayah sudah berkumpul dengan kami di Kutoharjo 3 bulan kemudian. Ayah dipanggil pemerintah Jepang untuk mengajar di SMP Chugako di Surabaya mulai 1 Juni 1943 sampai 1946. Ayah sempat dilatih oleh tentara Jepang menjadi seinen dan setelah di Surabaya, ayah dipindahkan ke Pamekasan menjadi kepala sekolah SMP. Ayah menjadi perintis pendirian SMP di Pamekasan untuk kemudian diangkat sebagai kepala SMP pertama di Jungchangchang, Pamekasan. Pendudukan Jepang sangat keras sehingga rakyat selalu ketakutan. Rakyat diharuskan menghormat kepada pejabat Jepang yang lewat dan jika lalai orang itu bisa dimaki-maki serta kepalanya digunduli. Tetapi entah bagaimana pejabat Jepang baik sekali kepada ayah. Mungkin karena ayah lancar berbahasa Jepang. Saat banyak orang kesulitan bahan pangan, ibu membantu menyalurkan makanan dari pemerintah kepada masyarakat. Setelah Jepang kalah perang tahun 45, pada 14 Oktober 46, ayah diangkat menjadi Inspektur Pendidikan SD dan SMP se-Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya. Karena Surabaya masih dikuasai Belanda, kantor Departemen Pendidikan Jawa Timur untuk sementara ditempatkan di Jember. Jadi kami harus pindah dari Pamekasan ke Jember. Kami sekeluarga berangkat dari pelabuhan kecil di selatan Pamekasan Brana melintas Laut Madura 100 km dengan kapal layar kecil menuju Probolinggo. Kami berangkat pukul 8 malam dan tiba di Probolinggo 15 jam kemudian. Pesawat terbang Belanda meraung-raung mengadakan patroli. Adik saya Raharjo justru menikmati perjalanan itu walaupun berdesak-desakan dalam kapal kecil dan senang sepanjang hari duduk di atas atap perahu. Hampir 2 tahun kami tinggal di Jember. Rumah kami kira-kira 5 km dari pusat kota dan pavilionnya dipakai ayah sebagai kantor selama kami tinggal di Jember.
di tahun 1946. Karena kesulitan ekonomi akibat gaji tidak mencukupi, ayah berinisiatif untuk mencari penghasilan tambahan. Ayah membeli doka dan kami bersaudara bergantian menjadi kusir mencari penumpang. Seekor kuda ayah diberi nama Debu Kaleng. Saya kebagian mengurus makan kuda. Kami mempunyai 2 tukang arit rumput yang bekerja pagi dan sore. Suatu hari ada kuda yang jatuh karena kelaparan. Rupanya tukang arit pagi tidak datang, menganggap tukang arit sore yang akan memberikan rumput. Namun tukang arit sore juga bolos, menganggap besok pagi pasti tukang arit pagi akan datang. Alhasil si kuda kelaparan dan jatuh. Contoh cerita ini selalu saya sampaikan kepada staf di BPPT dan Depdikbud agar tidak melempar atau menggeser tanggung jawab kepada orang lain, tetapi selalu berusaha menyelesaikan tugas. Tidak hanya itu, ayah juga mengerahkan keluarga untuk membuat rokok kelinting yang kemudian dijual di pasar. Usaha rumah tangga untuk menutup biaya hidup juga telah dilakukan sebelumnya. Tahun 1944, sewaktu di Kutoharjo, kami membuat lilin. Usaha ini cukup berhasil dan menambah sekitar uang belanja ibu sehari-hari. Saat dipindah ke Jakarta, saya baru berumur 14 tahun dan mulai merokok. Pernah suatu kali terjadi perampokan di rumah kami di Jember. Para perampok itu datang tengah malam. Saya tidur di sofa kamar depan dan diancam kelewang di leher. Ayah yang mengkhawatirkan keadaan kami berkata kepada perampok, "Ambil semua barang-barang di sini, ambil saja semua." Mujur, perampok itu tidak mengganggu kami dan hanya mengambil barang yang dianggapnya berharga. Setelah kejadian itu, ibu mendatangi orang pintar dan oleh dukun, adik saya Raharjo yang ketika berumur 6 tahun diminta menjadi mediator. Kuku ibu jari Raharjo diberi arang yang cair. Kemudian ia disuruh melihat bagaimana wajah perampok dalam kuku itu. Raharjo mengatakan apa yang dia lihat pada kuku jarinya. Entah berkat petunjuk dukun lewat adik saya Raharjo sebagai mediator atau bukan bisa dipercaya atau tidak. Hanya dalam hitungan hari pasukan gerilya Indonesia akhirnya menangkap perampok itu. Menjelang Republik Indonesia Serikat atau RIS diresmikan Desember 1949, maka Republik sudah berkuasa lagi dan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berfungsi lagi di Surabaya. Maka ayah pindah ke Surabaya. Sedangkan keluarga setelah di Jember pindah ke Malang selama 1 tahun, yaitu pada tahun 1948 sampai 1949 tinggal di rumah adik ayah, Bapak Abdul Hamid. Kemudian September 1954, ayah pindah pekerjaan dan memimpin sekolah kursus BI dan B2 di Surabaya. Teman sekolah ayah di Kwiksul Probolinggo maupun di HKS Purworejo tersebut. Mereka bertugas di berbagai daerah, antara lain ke kantor Ministry van Onderwijs and Eredichers, kantor Menteri Pendidikan sekarang di Batavia, Jakarta. Seorang kolega yang telah menjadi pejabat di Batavia pernah meminta ayah pindah untuk bekerja di kantor Ministry van Onderwijs and Eredichers. Tetapi ayah dengan halus menolak. Alasannya ia sudah berkeluarga dan mempunyai 8 anak ketika itu. Keluarga besar seperti ini sulitlah selalu berpindah-pindah ke tempat yang jauh. Ayah tetap menjabat Inspektur Pendidikan SD dan SMP untuk Jawa Timur. Selain itu, sebagai tugas tambahan, ayah menjadi pengawas sekolah PON A. Kejadian tersebut membuat saya merenung, kenapa ayah dulu menolak pindah ke Jakarta, padahal di Jakarta ia akan mendapat kenaikan pangkat dan jabatan yang tinggi, tidak lagi sebagai guru atau kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ayah sendiri berpendapat bahwa dalam bekerja bukanlah pangkat yang dicarinya, tapi kepentingan keluarga. Jika pindah ke Jakarta, ayah perlu kembali mencari rumah yang biasanya tidak mudah diperoleh. Demikian pula mengenai biaya hidup yang akan lebih besar dibandingkan dengan tetap tinggal di daerah. Belum lagi soal sekolah dan biaya pendidikan untuk anak-anak yang kemudian berjumlah 9 orang. Saya pun menghargai sikap ayah untuk tidak pindah ke Jakarta. Di Surabaya, ayah mendapatkan mobil kantor, yakni sedan merek
Vauxhall yang menjadi barang luks ketika itu dan jarang dimiliki orang lain. Ayah pernah mengajar saya ikut dalam perjalanan naik mobil dari Surabaya. Ayah pernah mengajak saya ikut dalam perjalanan naik mobil dari Surabaya sampai Pacitan. Perjalanan itu tidak dapat saya nikmati karena selama perjalanan saya berulah dan mutung. Saya pun pernah diajak ayah menumpang pesawat terbang amfibi Catalina, pesawat yang bisa mendarat di darat maupun di air. Sekarang saya merasa menyesal karena tidak menghargai sikap ayah yang memanjakan saya untuk menikmati perjalanan mobil sedan dan sempat naik pesawat Catalina. Bagi anak seusia 14 tahun seperti saya ketika itu, sesungguhnya pengalaman tersebut sangat menyenangkan. Betapapun saya sangat hormat kepada ayah. Selalu merasa kagum kepadanya. Tapi kayak anak kecil, lazimlah jika menjelang akil balik, sering memperlihatkan sikap membangkang dan memberontak kepada orang tua. Kira-kira seperti itulah yang terjadi pada saya. Rasa hormat dan kekaguman seorang anak kepada ayah yang multi talent itu kami bawa terus. Ayah bukan hanya seorang guru di Pamekasan, ayah juga menulis buku pelajaran bahasa Madura untuk kelas 1 sampai dengan 3 SD berjudul Ina Sotono. Ketika saya berkunjung ke gedung arsip KITLF di Leiden pada tahun 1994, buku tersebut diperlihatkan kepada saya oleh petugas KITLV. Saudara-saudara saya di Surabaya memiliki banyak anekdot mengenai ayah. Salah satu di antaranya pada usia yang sudah 10, ia sering berjalan kaki sendiri ke bank mencari informasi mengenai bank mana yang memberikan bunga lebih tinggi. Jika tahu ada bank yang memberikan bunga lebih tinggi, ayah akan menutup rekeningnya di bank yang lama, kemudian membuka rekening di bank lain itu. Kakak dan adik-adik saya yang tinggal di Surabaya tidak ada yang berani menghalangi keinginan ayah. Ayah juga khusus datang dari Surabaya ke Jakarta untuk menjemput di pelabuhan Tanjung Priok ketika saya tiba di Jerman tahun 63 dengan naik kapal laut. Ayah membawa temannya, pegawai bea cukai ke pelabuhan. Maksud ayah mungkin supaya saya tidak mendapat kesulitan membawa barang bawaan melewati pemeriksaan bea cukai. Ayah dan ibu juga datang pada hari pernikahan saya dengan istri saya, Sri Utami, tahun 1965. Selanjutnya mereka menghadiri pelantikan saya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1993. Dan pada tahun yang sama ayah datang lagi ke Jakarta untuk perayaan pernikahan saya dengan Dr. Ati Sukandar. Ayah dan ibu juga datang pada hari pengukuhan saya sebagai profesor 1993. Ayah wafat pada 7 Oktober 1999 di Surabaya. Beberapa minggu sebelum memasuki usia 92 tahun, kedua orang tua saya meninggalkan 12 anak, 42 cucu, 54 cici, dan 6 canggah. Sungguh kekayaan yang luar biasa. Saudara ayah berjumlah 10 orang dari pasangan kakek Hamidin Joyo Asmoro yang lahir tahun 1863 dan nenek Kustia yang lahir tahun 1882 wafat 6 Januari 1960. Saudara ayah yang sulung bernama Abdul Ahmad, yang kedua bernama Hatijah, dan ketiga bernama Hatima yang kami panggil Buma. Tante Hatima bersuamikan Suto Cuto, pegawai perusahaan Linde Davis. Sedangkan saudara ayah yang keempat bernama Abdul Aziz, berikut seorang perempuan lagi bernama Hatiantun. Tante ini kami panggil Bu Atun. Suami Bu Atun pernah menjadi camat di Jember. Ayah saya, R. Abdul Muntalib Joyonegoro, adalah anak ke-6. Ayah memiliki 4 adik. Pertama, R. Abdul Hamid yang pernah menjadi jaksa. Di era Republik Indonesia Serikat, seperti disampaikan sebelumnya, ayah dipindah dari Jember ke Surabaya menjadi inspektur Sekolah Pendidikan Dasar Jawa Timur. Nah, sebelum ayah mendapat rumah di Surabaya, kami sekeluarga tinggal di Malang, menumpang di rumah Oma Hamid yang rumahnya cukup luas selama kurang lebih 9 bulan.
Waktu itu saya dan saudara-saudara sempat sekolah di Jalan Lawu. Saat kami tinggal di Malang, suatu hari adik saya Purwadi pamit berangkat ke sekolah pagi hari. Tetapi sampai waktu makan malam, ia tidak juga pulang ke rumah. Ibu sangat khawatir dan keluarga yang lain ikut geger. Ibu akhirnya lega setelah ayah dari Surabaya menelpon ibu memberitahu bahwa Purwadi ada di Surabaya bersamanya. Setelah Om Hamid, adik ayah seorang perempuan bernama Hatiani yang kami panggil Buni, suaminya bernama Abdul Mohni yang pernah menjadi kepala sekolah HIS Samarinda. Di rumah Buni inilah kami sekeluarga pernah tinggal di Samarinda selama beberapa bulan ketika ayah bertugas di Balikpapan. Tahun 1949 Abdul Mohni pindah ke Surabaya. Ketika keluarga kami juga sudah berada di Surabaya, rumahnya tidak jauh dari rumah ayah di Jalan Ketabang nomor 23. Sekarang Jalan Jaksa Agung Suprapto. Abdul Mohni dan Tante Hati-Hati bertetangga dengan Mataliti, pengusaha sukses waktu itu dari Sulawesi Selatan. Dua adik ayah terakhir adalah Hatimah dan yang bungsu Abdul Jamal Joyokusumo bekerja sebagai pegawai perusahaan jawatan kereta api atau PJKA. Om Jamal memulai karir sebagai kondektur bertepatan dengan dipindahkannya ayah menjadi wakil kepala sekolah SMP 2 atau Cugako 1941 sampai 1943 di Bandung. Kemudian Om Jamal dipromosikan menjadi pegawai PJKA di bagian keuangan, berkedudukan di kantor pusat PJKA di Bandung. Saat itu Om Jamal sempat tinggal bersama kami di Bandung, dua kakak saya, Sudarso dan Suwarto. Biasa bergiliran mendapat tugas menjemput Om Jamal dengan sepeda jika pulang kantor. Ketika Om Jamal masih menjadi kondektur, kami selalu melihat ia berpakaian seragam pit biru dengan gagah. Dari 10 saudara ayah kami hanya mengenal 5 orang, yaitu Tante Hatimah, Hati Atun, dan Hati Ani yang wanita, dan yang laki-laki M. Abdul Hamid dan R. Abdul Jamal. Sebab saudara yang lain sudah wafat sebelum kami lahir. Renungan mengenai ayah. Setelah acara pemberian Aga Khan Award kepada Keraton Solo tahun 97, setelah gemerlap resepsi dengan sesuhunan 12 dan Aga Khan itu di halaman Hotel Solo di bawah cahaya lampu kota dan bintang di langit, saya merenung dan berpikir bagaimana garis tangan, suratan takdir atau kismet peristiwa yang tidak sengaja terjadi kemudian mengatur hidup keluarga kami di dalam jalannya sejarah dan gelora zaman. Tidak dapat disangkal bahwa saya dan saudara-saudara saya maju berkembang karena pendidikan dari ayah. Bekal pendidikan tersebut membuat kami menonjol di tengah masyarakat pada masa itu dan kami maju karena mampu menggunakan kesempatan yang ada. Kami mendapat pendidikan layak karena ayah mempunyai visi dan kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ayah tekun belajar dan kemudian menjadi guru dalam perjalanan karirnya. Saya merenung bagaimana ayah yang berasal dari keluarga desa di luar kota Sampang bisa menjadi guru karena waktu selesai HIS ia dipilih untuk pergi ke Probolinggo menjadi calon guru di Quick School. Pada waktu itu hanya ayah pejabat atau dono bupati yang bisa bersekolah di tingkat yang lebih tinggi dari sekolah dasar. Sedangkan ayah saya dari keluarga biasa saja. Inikah twist of fate, putaran nasib yang tidak diduga. Yang pertama, setelah selesai di Quick School, ternyata ayah dipilih untuk meneruskan ke HIK, sekolah calon guru yang hanya ada 3 di Indonesia, yaitu di Purworejo, Tandanu, Sulawesi Utara, dan Padang Panjang, Sumatera Barat. Program pendidikan pemerintah Belanda memang tidak besar. Dari HIK, ayah menjadi tenaga pengajar di HIS. Pada 1930, dari sekian juta penduduk India Belanda yang kini menjadi bangsa merdeka, ayah termasuk salah seorang yang bisa menikmati
pendidikan yang tinggi. Waktu itu hanya segelintir warga pribumi yang beruntung memperoleh kesempatan menuntut ilmu dalam sistem pendidikan Eropa, apalagi bukan anak pejabat. Yang kedua, setelah lulus dari HIK, ayah menjadi guru di Purworejo dan menikah dengan ibu kami, Raden Roro Wartina dari Purworejo. Ayah menjadi guru HIS Pamekasan dan seterusnya menjadi guru HIS Batu Sangkar di Fort van der Capellen. Dalam kapasitas sebagai guru inilah ayah mendidik kami. Yang ketiga, ayah kemudian diminta untuk ikut kursus kepala sekolah Hofakte di Bandung, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Pemalang, dan selanjutnya sebelum menjadi kepala sekolah HIS Balikpapan, lagi-lagi timbul pertanyaan, dari sekian sekolah HIK, ayah dipanggil menjadi calon kepala sekolah. Sewaktu ayah menjadi kepala sekolah HIS Balikpapan, tentara Jepang menduduki Hindia Belanda, lalu ayah mengirim ibu dan kami terlebih dulu ke Jawa. Ayah termasuk kelompok yang tidak mau bekerja sama dengan tentara Angkatan Laut Jepang dan memilih bersembunyi di hutan. Bersama 8 kawannya, ayah mengambil resiko dihukum jika tertangkap. Tetapi justru dengan mengasingkan diri ke hutan itulah ayah melewati pengalaman yang menggetarkan hati, yaitu selamat dari kekejaman tentara Jepang. Ternyata Angkatan Laut Jepang mengeksekusi lebih dari 40.000 orang cerdik pandai dan bangsawan di Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Seandainya ayah bersama kawan-kawannya tidak menolak bekerja sama dengan Jepang dan bersembunyi di hutan, entah takdir apa yang akan dialaminya. Ini juga suratan nasib, sesuatu yang tidak diduga yang menuntun perjalanan hidup ayah. Saat Republik Indonesia berdiri, teman-teman ayah memanggilnya untuk pindah ke Jakarta, bekerja di kantor Ministers van Onderwijs and Heritage di Batavia sebagai senior. Ayah tentu akan mendapat jabatan tinggi. Ayah memutuskan untuk tetap tinggal di Surabaya meskipun hanya sebagai inspektur sekolah rakyat, merangkap pengawas sekolah BUT A. Ayah berpendapat jika pindah ke Jakarta ia tidak bisa memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Saya merenung, mungkin semua inilah yang membuat ayah seperti saya bagi seekor burung yang mampu membawa terbang dirinya ke alam bebas untuk merasakan hidup yang sebenarnya. Dan sesuai apa yang dikehendakinya, ia telah menjadi tokoh dalam keluarga dan idola bagi kami. Ayah telah menuliskan tinta demi tinta hingga halaman terakhir buku kehidupan yang ditulisnya, dan kami telah membacanya sampai baris terakhir. Demikian tadi jilid 4 atau jilid 2 atau bab 2 dengan judul Suratan Takdir Seorang Ayah dalam sebuah biografi Bapak Wardiman Joyonegoro dengan judul Sepanjang Jalan Kenangan, bekerja dengan 3 tokoh besar bangsa. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekilafan. Sampai jumpa lagi pada kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama Literasi Indonesia.